responsif, kemudian hasilnya nanti ya. Siap ya, derajat ya. Ini levelnya sudah belajar juga ya, lumayan juga dikasih waktu. Trafik dimatiin dulu. Kita belajar tentang BMR sama termoregulasi. Nanti kita bahas sedikit tentang keseimbangan dulu. Kemudian pengertian BMR, kemudian termoregulasinya. Sebenarnya tambahan dari ya di luar dari aja ini sebenarnya hampir mirip dengan yang kemarin itu ya, tentang keseimbangan energi. Kan kalau kalian tahu tentang metabolisme pasti terjadi tentang perubahan makanan kimiawi menjadi bentuk tenaga dalam bentuk ATP yang nanti ini akan digunakan tubuh untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ini metabolisme, kita definisikan metabolisme. Terus ada katabolisme sama anabolisme. Berarti katabolisme itu melepaskan energi, mempertahankan fungsi tubuh untuk digesting, untuk metabolisme makanan, untuk termoregulasi, dan untuk aktivitas fisik. Jadi katabolisme itu memang menggunakan energi aja untuk semua aktivitas tubuh ini. Terus kalau yang satunya itu anabolisme, membutuhkan energi. Nah, kalau tadi melepaskan energi, anabolisme itu membutuhkan energi. Jadi saling bersamaan. Yang satu membutuhkan, satu menggunakan energi tadi, yang satu energinya dilepaskan. Nah, katabolisme dan anabolisme ini memang di sel ini berlangsung secara bersamaan. Jadi memang di tubuh itu mesti ada proses ini, ada proses katabolisme, ada proses anabolisme. Terus di manakah metabolisme terjadi? Kita sudah tahu kalau metabolisme terjadi, kalau terjadi secara anaerob itu terjadi di sitoplasma, kalau anaerob itu terjadi di mitokondria. Kalau ini nanti hasilnya metabolisme itu nanti akan memproduksi selain tenaga produksi panas. Misalkan kalau lari itu kan energinya juga dihasilkan, terus efek sampingnya ada panasnya yang terbuang. Jadi nanti ADP plus fosfat plus energi itu untuk menjadi ATP, dan itu nanti yang akan dipecah
dari anabolisme ini ADP ini dari ADP ini akan dipecah menjadi energi dan juga menjadi energi panas. Energi yang dilepas atau disimpan dalam biomolekul ini nanti akan dihitung dalam kilokalori. Jadi satuannya kilokalori. 1 kilokalori ini jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 liter air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ibaratnya seperti itu, 1 kilokalori ini energi setara dengan energi untuk menaikkan suhu air 1 derajat Celcius. Karena kilokalori kan artinya kan kilo 1000 kalori. Energi yang dilepas katabolisme ATP, NADH, FADH, NADPH ini kemarin sudah dijelaskan di primer 1 di biokimia ya. Faktor metabolismenya ini nanti ada internal, nanti ada kaitan dengan genetik, dengan temperatur, dengan usia, kelamin, laktasi, hormon, emosi, pola makan dan fungsi tubuh. Kalau eksternal ini nanti tergantung dengan ketinggian, suhu lingkungan, dan kelembapan. Terus nilai metabolisme atau metabolisme rate atau kalori yang dilepaskan. Nanti itu tergantung dengan luas permukaan tubuh akan meningkat atau menurun. Kemudian nanti berkaitan dengan energi yang dilepaskan yang disebut sebagai metabolisme rate, yaitu jumlah oksigen yang dikonsumsi per satuan waktu dikali 4,82 kilokalori per liter oksigen. Jadi nanti satuannya ada oksigennya, jumlah oksigen, ada waktunya, ada kalorinya. Terus nanti ada outputnya ini ada external output, ada energy storage, ada heatnya, hasilnya yang dihasilkan itu worknya, ada storage-nya, ada heatnya, ada panasnya 40%. Nah itu nanti sebagai dasar dasar metabolisme rate. Jadi kalau di orang itu ada yang namanya dasar metabolisme rate, maksudnya adalah energi yang digunakan saat kita tidak ngapa-ngapain. Jadi semuanya itu mesti ada energi yang dikeluarkan. Basal metabolisme rate saat kita tidur itu kan kita menggunakan energi tersebut untuk bernafas, untuk gerak sel dan sebagainya, untuk memompa darah, jantung memompa darah, kita menggunakan energi. Nah ini ya basal metabolisme rate ini dikatakan kebutuhan kalori tubuh Anda untuk melakukan aktivitas basal, ya, aktivitas dasar kalian saat Anda tidur. Jadi saat kalian tidur, saat duduk dan tidak melakukan aktivitas apapun, tubuh tetap melakukan aktivitasnya. Seperti saya bilang tadi, aktivitasnya contohnya memompa jantung, terus gerakan peristaltik, mencerna makanan, kemudian bernafas, perbaikan sel tubuh, membuang racun dalam tubuh, kemudian mempertahankan simpati dan sebagainya. Itu kita ada energinya, disebut sebagai energi basal metabolisme rate, energi aktivitas basal saat kita tidak ngapa-ngapain. Jadi kalau seumpama kalau kalian diet itu tidak makan apapun atau makan yang sangat sedikit saat Anda ingin diet, itu sebenarnya cara yang salah. Jadi sebenarnya kalau seumpama mau diet itu kebutuhan kalori harus dicukupi. Kebutuhan kalori di sini adalah kebutuhan kalori basal tadi. Karena walau bagaimanapun tubuh tetap butuh kalori dari makanan untuk melakukan berbagai fungsinya. Lakukan diet dengan cara yang baik, tetap perhatikan kebutuhan Anda. Jadi kalau seumpama mau diet menurunkan berat badan, itu harus melihat basal metabolisme rate kalian. Rumus BMR ini ada rumus pria, itu nanti ada 6 ditambah 13,7
badan ditambah 5 kali tinggi badan dikurangi 6,8 dengan usia. Kalau untuk ada rumusnya sendiri, ini ada rumus garis genetik. Ini kalau seumpama tadi sudah dihitung jumlah kalorinya berapa, ini nanti kalau seumpama Anda menggunakan PMR Anda dengan faktor aktivitas fisik, maka akan ada didapatkan kebutuhan kalori. Jadi kan kalau kalian kan hariannya itu orangnya bagaimana, kalau sangat jarang olahraga, orangnya mager, itu nanti dari PMR yang ada tadi dikali 1,2. Kalau ada kadang olahraga jarang, itu nanti dikalikan 1,375. Kalau orang normal olahraganya 3-5 kali per minggu, nanti dikalikan 1,55. Kalau sangat sering, sampai 1,75. Kalau memang dia olahraga sampai 2 kali sehari 2 kali, itu dikalikan PMR 1,1. Jadi ini kalori kebutuhan Anda harian PMR jika ditambahkan dengan kebutuhan kalori untuk aktivitas fisiknya, tergantung aktivitas fisiknya bagaimana. Jadi ada cara lain, kalau memang seringnya tidur, rebahan dan sebagainya, itu PMR ditambah 30%. Kalau ada tambahan aktivitas ringan seperti menyapu, menjahit, itu tambah 50%. Kalau mencangkul 25%, kalau berat sampai 100%. Nah, nanti kalau seumpama ada yang di sini memang ada pengen diet, ini nanti Anda harus mengurangi asupan kalori Anda di bawah 6 kalori. Jadi kalau seumpama hariannya tadi yang aktivitasnya ringan, itu nanti tetap makan, tapi jumlahnya agak dikurangi, misalkan dari total seumpama tadi cadangan 1.500, nanti bisa dikurangi 300 menjadi 1.200 kebutuhan kalorinya. Kemudian nanti bisa dikurangi sampai 500 kalori. Jadi nanti kalau seumpama mengurangi kalori ini rekomendasinya sekitar 500 kalori. Jadi nggak sampai benar-benar kalian nggak makan, tadi kan tidak akan dilarang, karena kita masih ada kebutuhan BMR tadi. Nah, ini nanti harapannya kalau seumpama kalorinya dibatasi, berkurang kalorinya, nanti bisa mengurangi berat badan setengah sampai 1 kilo per minggunya. Nah, ini nanti seumpama kalau kalian lihat, sebenarnya kalau dilihat dari berat badan, ini keduanya sama. Cuma ini berat badannya sama, tingginya sama, BMI-nya mungkin sama, tetapi ini nanti keduanya ini berbeda proporsi dari body fat dan muscle proportion. Yang satu muscle mass-nya itu banyak sehingga berat badannya menjadi 60, yang satu lemaknya banyak sehingga berat badannya juga 60. Nah, kalau seumpama kalian pengen mengurangi berat badan, kemudian sudah mengurangi berat badan dan ditambah dengan aktivitas fisik misalkan gym, itu ternyata berat badannya menurun, itu sebenarnya massa ototnya bertambah, massa lemaknya berkurang. Jadi targetnya kan memang seperti itu. Jadi memang targetnya orang itu seharusnya massa ototnya itu yang harus lebih banyak daripada massa lemaknya. Jadi kalau seumpama targetnya cuma berat badan, itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan, masih salah itu targetnya. Ini tadi terkait dengan PMR, dengan diet tadi. Itu tadi memang untuk asupan kalorinya itu memang harus bisa dijaga. Kalau seumpama kalian mempunyai aplikasi mengatur cara makan atau makanan yang kalian makan itu berapa kalorinya, itu mesti lebih baik. Kalau seumpama kalian pengen
diet dengan cara membatasi asupan kalori. Jadi memang harapannya asupannya minimalis di atas BMR, namun aktivitasnya maksimalis. Nah, itu biasanya nanti akan lebih cepat turun berat badannya. Atau kalau memang ditambah gym, nanti ukurannya bukan berat badan lagi, tapi nanti bisa dilihat massa otot dan body fat index-nya, apakah itu akan berkurang atau tidak. Kalau kemarin saya juga sudah pernah bertanya dengan dokter ahli gizi. Itu kalau seumpama ada beberapa yang memang secara kromosom, secara genetik itu ada yang memang berat badannya atau bentuk badannya itu memang susah untuk turun atau susah kecil badannya, meskipun sudah mengurangi makan sangat minimalis, kemudian aktivitasnya juga banyak. Ada beberapa orang yang secara genetik itu susah untuk turun berat badannya. Nah, biasanya kalau sama ahli gizi ini nanti orang tersebut biasanya ditambahkan dengan obat. Obatnya apa saya tidak tahu. Jadi memang ada terapi selain mengurangi asupan makan kalori, itu juga ditambah dengan obat-obatan supaya apa? Supaya berat badannya ideal. Karena nanti kalau seumpama berat badannya ideal, itu nanti ke depannya itu faktor risiko terjadinya terjadinya penyakit metabolisme atau penyakit-penyakit seperti diabetes mellitus, hipertensi, itu biasanya lebih beresiko pada orang dengan berat badan yang berlebih. Jadi kalau seumpama dari sekarang berat badannya sudah berlebih, itu mulai harus waspada, dikurangi kalorinya, ditambahkan aktivitas fisiknya. Itu tadi tentang BMR. Sekarang tentang termoregulasi. Termo di sini artinya kan panas, regulasi artinya pengaturan. Jadi kalau termoregulasi ini berarti adalah suatu pengaturan fisiologi tubuh mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas, sehingga tubuhnya dapat dipertahankan secara normal. Tadi ingat saat metabolisme itu hasilnya ada energinya, ada panasnya. Jadi metabolisme ini termasuk dalam ini termoregulasi ini, karena dia termasuk dalam menghasilkan panas, produksi panas. Nah, termoregulasi ini ada dua, termogenesis sama termolisis. Kalau termogenesis berarti dia memproduksi panas, kalau termolisis berarti dia mengeluarkan panas, melisiskan atau membuang panas. Nah, asal panas dari tubuh manusia itu ada tadi dari metabolisme rate, tadi kan metabolisme kan. Terus cadangan metabolisme karena aktivitas otot. Jadi kalau kontraksi otot itu termasuk menghasilkan panas. Kontraksi otot di sini selain kontraksi biasa, gerak biasa, ternyata menggigil yang seperti kalau kalian kedinginan itu menggigil itu juga merupakan aktivitas kontraksi otot yang mana dia akan menghasilkan panas. Terus ada aktivitas hormonal, misalkan hormon tiroksin, terus hormon pertumbuhan, growth hormone, hormon testosteron. Nah, itu juga akan menghasilkan panas. Kalau tiroksin kan kemarin sudah belajar tentang endokrin. Tiroksin di sini dihasilkan oleh hormon oleh organ tiroid, oleh kelenjar tiroid. Kemudian
Kemudian ada metabolisme akibat epinefrin, norepinefrin, dan rangsangan simpatis pada sel. Itu juga akan menghasilkan panas tubuh. Kalau epinefrin, norepinefrin kan biasanya memang meningkatkan aktivitas jantung, aktivitas semua aktivitas fisik. Kalau meningkat biasanya kan memang pengaruh epinefrin dan norepinefrin. Kemudian metabolisme tambahan kimiawi dari sel. Nah, selnya ini biasanya kalau terjadi penurunan temperatur, itu nanti selnya juga akan berusaha untuk meningkatkan suhunya sendiri. Terus selain termogenesis tadi ada termolisis. Termolisis ini hasil reaksi kimia dalam sel tubuh. Panas meningkatkan kecepatan reaksi turun suhu dipertahankan 30 derajat. Jadi kalau seumpama di tubuh tadi dihasilkan panas, nanti tubuh tersebut juga akan melakukan termolisis, membuang panas tersebut. Nanti ada caranya, yaitu dengan cara radiasi, dengan cara konduksi, dengan cara konveksi, dan dengan cara evaporasi. Ini cara-cara pengeluaran panas. Ini untuk mengetahui mempengaruhi faktor yang mempengaruhi suhu itu ada 5. Itu umur, jenis kelamin, emosi, aktivitas fisik, dan lingkungan. Nah, biasanya kalau seumpama umurnya semakin muda, itu biasanya produksinya metabolisme kan cepat. Jadi biasanya suhunya juga lebih hangat daripada orang yang lebih tua. Jadi kalau seumpama dewasa, anak-anak dewasa muda, itu nanti suhunya semakin menurun. Jadi kalau seumpama sudah tua, sudah geriatri, sudah sepuh, sudah mbah-mbah, itu biasanya suhunya juga lebih sangat menurun karena metabolismenya juga sudah menurun. Untuk jenis kelamin biasanya kalau saat wanita itu ovulasi, itu biasanya suhu tubuhnya lebih tinggi daripada pria. Jadi berkaitan dengan hormonal kalau ini. Terus emosi lah, orang emosi ini biasanya juga akan mempengaruhi suhu tubuh. Kalau orang emosi itu biasanya suhunya lebih meningkat, sehingga kalau seumpama di hadis itu kan memang kalau suhu lagi marah itu kan bisa mengambil air wudhu supaya untuk menurunkan suhu tubuh supaya tidak terlalu panas. Aktivitas fisik di sini mesti dia akan menghasilkan panas yang berlebih. Kalau tadi kan dikatakan ada aktivitas fisik yang sangat ringan, sedang, terus berat sekali, itu kan mempengaruhi asupan kalori. Kalau memang semakin banyak aktivitas fisiknya, asupan kalorinya juga dihitung lebih banyak asupan kalorinya supaya mencukupi kebutuhan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik di sini juga akan mempengaruhi suhu. Jadi hasilnya mesti akan mempengaruhi panasnya tubuh. Terus lingkungan, kalau lingkungan di sini kalau seumpamanya lingkungannya memang panas, dia akan mempengaruhi pengeluaran panas tubuh juga. Beda dengan kalau seumpama suhunya dingin, biasanya pembuangan dari suhu panas itu akan dipertahankan, jadi tidak mengurangi dari pengeluaran termolisis tadi. Terus di tubuh itu ada yang namanya core temperatur. Nah, core temperatur ini adalah suhu inti tubuh, suhu di dalam. Biasanya di sini lebih ke rongga abdomen, jadi di rongga dalam. Nah, di sini digunakan jaringan dalam, di kranial, di torak,
di abdomen, kemudian di pelvis itu dipertahankan relatif konstan karena di dalamnya banyak organ-organnya, suhunya sekitar 37. Makanya kalau seumpama skrotum itu, testisnya itu mesti akan di luar abdomen karena kalau di dalam abdomen nanti proses pembentukan spermanya akan terganggu karena suhunya tidak optimal. Kalau terlalu panas itu akan merusak dari pembentukan dari spermatozoa. Makanya kemudian selain suhu ada suhu permukaan, surface temperature. Nah ini suhunya pada kulit, jaringan sukutan dan juga di lemak. Suhu ini biasanya fluktuasinya sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kalau sama kita ngukur suhu itu sebenarnya bukan suhu core-nya tapi suhu temperatur. Ini kita lihat kalau keadaan dingin ini suhunya difokuskan di inti tubuh atau di core, di dalam dari kranial, di toraks sama di abdomen itu dipertahankan supaya tidak suhunya tetap bertahan dengan supaya metabolisme tubuh dan sebagainya bisa berjalan dengan baik. Berbeda kalau bar, suhunya menyebar ke seluruh tubuh. Kita lihat kalau di dalam keadaan dingin itu di ujung jari tangan 20 dan di kaki, di bagian paha 34 derajat Celcius, di bagian agak bawah tongkai bawah itu 31 derajat Celcius. Jadi memang berbeda-beda suhunya. Berbeda kalau saat warm itu dipertahankan suhunya dipertahankan menyebar ke seluruh tubuh. Jadi hampir mirip di seluruh tubuh saat keadaan warm atau keadaan hangat itu dipertahankan 37 sampai 36 derajat Celcius ini. Nah, untuk mekanisme pengaturan suhu tubuh ini kemarin kan sudah belajar tentang reseptor. Di kulit itu ada reseptor perifer, kemudian dia akan melaporkan ke hipotalamus posterior dan anterior, kemudian nanti ke nervus efferent. Dia akan melakukan tindakannya bagaimana? Tindakannya perlu kehilangan atau perlu pembentukan panas. Jadi kalau seumpama ada panas kita harus pas-pas. Kalau keadaannya ini adalah di hipotalamus menggunakan suatu sistem umpan balik seperti biasa. Nah, reseptor suhu di hipotalamus, suhu di kulit dan beberapa jaringan khusus tubuh. Di kulit dibantu oleh reseptor dingin dan panas. Kemarin dikatakan reseptor dingin itu jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada panas. Karena kita diharapkan lebih aware, lebih waspada untuk bisa mendeteksi suhu yang dingin supaya kita lebih terproteksi karena suhu dingin itu ternyata lebih berbahaya daripada suhu panas. Nah, ini letaknya di sini di hipotalamus untuk regulasi temperatur tubuh. Ini mekanismenya kalau seumpama mekanisme for heat production. Jadi kalau seumpama keadaannya dingin, maka ada mekanismenya untuk memproduksi panas dan mengurangi pengeluaran panas. Misalkan dengan cara vasokonstriksi. Jadi
semuanya dikurangi, dikonstriksikan, pembuluh darahnya konstriksi. Kemudian shivering, yang saya katakan tadi, dia menggigil termasuk aktivitas otot, sehingga dengan aktivitas menggigil itu akan menghasilkan panas. Kemudian meningkatkan increase activity, itu dia dengan aktivitas bergerak-gerak tidak mageran itu bisa menghasilkan energi panas. Misalkan seumpama kita mengusap-usap, kalau pada keadaan dingin kita mengusap-usap telapak tangan kita, itu kan juga bisa menghasilkan energi panas, itu termasuk aktivitas. Idle position berarti dia kalau seumpama posisinya tidur, dia akan apa ya namanya, jingkrung itu apa ya, jadi kayak mengecilkan badan, jadi kayak badannya menjadi posisi seperti idle apa ya, jadi seperti meringkuk. Nah, meringkuk position, nah itu memang untuk mengurangi pengeluaran panas. Kemudian akan increase metabolism. Jadi ini increase metabolism ini contohnya adalah kita makan. Jadi kalau kita di tempat udara dingin, misalkan kalau di Solo itu ada di Tawangmangu, itu biasanya kita akan kedinginan. Supaya untuk mengurangi kedinginan kita banyak makan. Dengan banyak makan ini harapannya dia akan meningkatkan metabolisme hingga terbentuklah energi panas. Sehingga kalau seumpama di ketinggian atau di daerah pegunungan itu kita sering lapar, yaitu karena metabolisme memang meningkat. Metabolisme yang di tubuh itu digunakan berlebihan sehingga kita lebih sering lapar kalau di keadaan dingin. Berbeda saat seumpama panas, itu nanti ada yang namanya vasodilatasi. Jadi fase darahnya itu akan membuka, dilatasi. Kemudian kita juga melakukan untuk membuang panas tersebut kita dengan sweating atau dengan berkeringat. Jadi kalau seorang olahraga dia berkeringat, itu sebenarnya dia mengeluarkan panas juga melalui keringatnya. Terus setelah itu juga reduce activity. Jadi biasanya kalau ada keadaan panas kita lebih mengurangi aktivitas supaya apa? Supaya energi panasnya juga tidak terlalu banyak. Hasil dari aktivitas itu kan salah satunya panas. Jadi kalau seumpama kita berkurang aktivitasnya, kita juga akan mengurangi panas. Kemudian posisinya stretch position, jadi posisinya agak tidak meringkuk, jadi posisi yang seperti biasa. Kemudian decrease appetite, jadi seumpama biasanya kalau keadaan panas itu kita jadi sering jarang makan, tapi kita lebih banyak banyak minum, karena kan tadi berkeringat sehingga kita lebih banyak minum untuk mengurangi dehidrasinya. Nah, ini untuk pengaturan suhu tubuh ada dua di hipotalamusnya, hipotalamus anterior sama hipotalamus posterior. Kalau yang anterior dia mengatur pembuangan panas, berarti dia termasuk yang dalam keadaan panas. Jadi anterior ini dia lebih sensitif saat tubuh panas karena dia aktivitasnya untuk mengatur pembuangan panas. Kalau hipotalamus yang posterior dia mengatur penyimpanan panas. Berarti hipotalamus posterior ini dia lebih sensitif dalam keadaan dingin. Memperoleh dua sinyal, yaitu dari saraf perifer yang mengantarkan saraf panas, reseptor panas atau dingin. Kemudian nanti reseptor tersebut selain dia lewat reseptor saraf, juga ada dua sinyal. Sinyal yang satunya berasal dari suhu darah.
Nah, suhu darah ini kan nanti dalam pembuluh darah itu kan akan lewat juga ke hipotalamus. Nah, itu kan bisa untuk sensornya. Jadi ada dua sensornya. Ini untuk meyakinkan apakah benar ini sensor yang diterima itu resonans panas atau cuma panasnya ini cuma lokal. Misalkan tanganmu kena apa namanya, kena panas, kena api, itu kan cuma lokal. Itu kalau seumpama seperti itu kan hipotalamus tidak bereaksi untuk langsung mengeluarkan panasnya, yang berarti kalau dia kena panas tangannya itu kan seperti oh ini berarti suhu derajatnya itu meningkat seperti itu kan, tapi tidak di seluruh tubuh. Jadi memang dikonfirmasi dengan suhu darah yang mengalir itu, apakah ini benar-benar keadaannya memang panas atau dingin. Termostat hipotalamus ini memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Jadi memang titiknya kontrolnya ini ada di hipotalamus ini. Apakah harus membuang panas? Apakah harus membuat panas? Apakah termolisis? Apakah termogenesis? Ini pada environment. Jadi kalau di sini yang di kiri ini environment, berarti ini adalah di body temperaturnya. Yang satu lewat peripheral termoreseptor, yang satu lewat central termoreseptor. Keduanya ini nanti dia akan dibawa. Kalau yang satu melalui darah tadi kan, yang satu melalui saraf, dia akan berakhir di hipotalamus. Nah, hipotalamus nanti responnya umpama itu nanti dia akan mempengaruhi respon untuk increase temperatur. Jadi kalau seumpama increase temperatur berarti dia dalam keadaan dingin. Dalam keadaan dingin ini responnya untuk meningkatkan temperatur, yaitu dengan apa? Dengan cara ini kembali ya, respon to increase temperature, sweat secretion. Jadi kalau di sini respon to increase temperature maksudnya gini. Jadi respon terhadap peningkatan temperatur, jadi yang benar. Jadi respon terhadap temperatur yang meningkat. Berarti kalau temperatur yang meningkat, tadi yang merespon adalah yang anterior. Nah, responnya adalah dia akan mengurangi atau membuang panas atau termogenesis. Jadi ini melalui jalur simpatik cholinergic neuron itu akan mengeluarkan keringat, sweat gland akan mengsekresi keringatnya, glandulanya ini akan mengeluarkan sudoriferanya, ini akan mengeluarkan keringatnya sehingga panasnya ikut terbuang melalui keringat. Yang kedua itu di di pembuluh darahnya. Di pembuluh darahnya akan melakukan vasodilatasi. Harapannya dengan vasodilatasi ini panasnya ikut terbuang ke limbahnya. Itu kalau respon terhadap temperatur yang meningkat. Kalau yang kedua respon terhadap suhu yang turun berarti dia respon adalah hipotalamus yang posterior. Jadi nanti ada dengan cara tadi yang kalau tadi vasodilatasi, kalau di sini adalah vasokonstriksi. Kemudian ada juga dengan cara brown fat. Kalau brown fat ini biasanya di hewan-hewan itu saat saat hibernasi itu beruangan biasanya makan yang banyak sama lemu itu dia menggunakan ini. Tapi kalau manusia biasanya tidak.
manusia menggunakan skeletal muscle-nya untuk shivering thermogenesis, sehingga dia bisa menghasilkan produksi panas. Dia akan menggigil atau kontraksi ototnya sehingga dia metabolisme panas. Selain cara yang lain tadi, selain dengan cara makan, aktivitas fisik, tadi, itulah cara manusia untuk menghasilkan energi panas. Ini contoh yang lain. Ini saat low temperatur, vasokonstriksi, lack of sweating, jadi berkurang keringatnya. Kemudian ditambahkan dengan berpakaian yang tebal, terus curling up tadi yang meringkuk tadi, atau dengan standing near heat source, jadi dia dekat dengan sumber panas. Terus juga bisa memaksimalkan produksi panas dengan cara tadi shivering, dengan cara voluntary behavior, itu dengan aktivitas asing tadi. Ini yang kemudian menggunakan conductive heat loss. Nah, tadi ada yang menggunakan dengan cara konduktif, yaitu menggunakan kipas angin, terus menggunakan air ini juga bisa untuk secara konduksi, terus jauh dari sumber panas, kemudian remove fluid. Kalau remove fluid di sini sebenarnya maksudnya tetap berpakaian tapi pakaiannya yang tipis, karena kalau seumpama dia tidak berpakaian itu malah antara yang berpakaian sama yang berpakaian tipis itu kehilangan panasnya lebih banyak yang berpakaian tipis daripada yang tidak sama sekali. Dia minimize heat production itu dengan mengurangi intake, kemudian juga mengurangi physical activity. Nah, ini aktivitas untuk kehilangan panas, mekanismenya ada 4, yaitu dengan cara radiasi, kemudian dengan cara konveksi, dengan cara evaporasi, dengan cara konveksi. Mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang inframerah ini lebih paling besar pada kulit, yaitu sekitar 60%. Kalau di total kehilangan panas seluruh tubuh itu secara radiasi ini totalnya adalah 15% keseluruhan mekanisme kehilangan panas. Kalau ditanya kehilangan panas dengan cara radiasi paling besar pada kulit itu dengan cara radiasi, karena 60% kulit itu kehilangan panas dengan cara radiasi. Terus perpindahan panas dengan cara konduksi, yaitu perpindahan panas itu akibat paparan langsung kulit dengan benda yang sekitar, jadi nempel. Kalau tadi contohnya adalah salah satu contoh konduksi adalah dengan cara diberi kipas angin. Kipas angin itu akan secara konduksi. Kemudian dengan badan di tubuhnya menggunakan pakaian itu bisa juga dengan cara konduksi. Misalkan kalau seumpama kita berenang dengan berpakaian tebal dan dengan berpakaian tipis, itu kehilangan panasnya akan lebih cepat yang berpakaian tebal, karena kalau berpakaian tebal itu lebih dingin, bajunya lebih dingin, sehingga tubuh itu mekanismenya dia akan mengkompensasi dengan pengeluaran kehilangan panas secara lebih besar, karena dengan pakaian yang berarti dia akan menyerap banyak air, di mana air itu akan menyebabkan tubuh semakin dingin. Beda dengan kalau seumpama pakaian berenangnya dia
itu harapannya tidak banyak menyerap air, sehingga tubuh bisa mempertahankan supaya tidak banyak kehilangan panas. Jadi kalau saat kita berenang itu kan kita juga harus mempertahankan suhu tubuh dengan cara mengurangi kehilangan panas. Terus dengan cara evaporasi ini bisa melalui kulit, bisa melalui sistem pernapasan. Jadi kalau kita bernapas itu kehilangan panas juga sebenarnya, tapi kita agak kelihatan. Kalau pengen tahu kehilangan panas atau enggak, itu bisa dilihat dari kaca. Dari kaca kita bernapas di kaca itu seperti itu akan membuat kacanya mengembun, karena itu ada uap panas yang dikeluarkan oleh sistem pernapasan. Kalau sistem kulit melalui hidungan. Terus dengan konveksi ini perantara gerak molekul gas atau cairan. Konveksi ini kurang berperan dalam tekan panas, jadi memang perannya sangat sedikit sekali. Kalau kita untuk keseluruhan tubuh biasanya yang paling banyak kehilangan adalah dengan cara konduksi 3%, objek, evaporasi 22%, terus konduksi ke udara 15%, ke objek ke benda itu 3%, 60% dengan kehilangan melalui radiasi. Ini tadi yang kulit tadi yang dikatakan 60%. Kalau di sini ini mungkin kulit ya. Jadi kulit ini kehilangan panasnya 60% secara radiasi. Jadi kalau kita dekat-dekat tembok yang dingin, ini mengalir kita radiasi dari kita ke tembok tersebut secara radiasi. Ini 60%. Kalau konduksi dengan udara biasa ini cuma 15%. Kalau secara evaporasi tadi 22%. Kalau konduksi dengan objek atau benda yang di sini yang menempel itu 3%. Ini ada heat input, ada heat production, jadi heat loss itu harus setara. Ini secara radiasi tadi, konduksi body heat, internal heat production menjadi body heat. Kemudian nanti akan meregulasi, termoregulasi ini apakah dia kehilangan, maka dia harus membuat, itu tergantung situasi lingkungannya. Makanya kalau manusia itu kan disebut berdarah panas. Karena apa? Karena manusia itu bisa mempertahankan suhunya, suhu dari keadaan panas, suhu saat keadaan dingin. Jadi relatif konstan suhu manusia itu berbeda dengan suhu katak. Ini dia kalau seumpama dikasihkan di es, suhunya dia ikut turun seperti suhunya es. Kalau dia di air hangat, dia ikut jadi hangat, suhu kulitnya mengikuti. Jadi kalau katak itu contoh hewan yang berdarah panas. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari banyak teman. Ya, kalau ingat, atau seumpama kalian sering minum pada saat kalian badannya panas, itu biasanya juga bisa kehilangan panas melalui urin. Jadi urinnya ikut mengeluarkan panas tubuh. Kalau seumpama keadaan kita demam, kita habis minum obat, selain berkeringat, panasnya juga keluar melalui urin kita. Suhu tubuh manusia konstan 36,8, berkisar 36 sampai 37. Perbedaan harinya kira-kira 1 derajat. Titik terendah atau paling dingin itu saat pagi hari, dan titik tertingginya itu saat jam 5 dan 7 petang. Jadi saat radiasi matahari yang sangat banyaknya itu yang menyebabkan radiasinya ikut masuk ke dalam kita, sehingga tubuh kita juga menjadi lebih hangat. Ini mekanisme pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus tadi. Terus
berat dikinin bekerja mempengaruhi kelenjar keringat. Jadi kalau seumpama keadaannya butuh panas, sangat panas banget, terus butuh pengeluaran atau mentermolisiskan panas, ini proses menghasilkan enzim ini bradikinin sehingga juga saraf simpatiknya kelenjar keringat sehingga akan melakukan ekskresi kelenjar keringat melalui folikel-folikel ini. Terus pengukuran suhu tubuh ini sudah di ski lab kemarin di semester 1. Itu suhu tubuh bisa dilakukan pengukuran di mulut, bisa di aksila, bisa di telinga, bisa di dubur, atau bisa di temporal. Ini semua targetnya ini adalah di pembuluh darah di bawah, pembuluh darah di dekat organ-organ tersebut. Jadi kalau mulut berarti dia pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Kalau aksila berarti dia ada di dalam aksila. Kalau telinga itu biasanya mendekatkan di dekat hipotalamusnya. Kalau yang di temporal itu di arterinya. Kalau di dubur juga di pembuluh darah yang ada di rektum. Jadi kalau seumpama pembuluh darahnya lebih besar, terus lebih dekat permukaan, sama kayak di dubur, itu biasanya suhunya lebih tinggi dibanding di aksila atau di mulut. Terus dubur memiliki jeda waktu besar dan waktunya digunakan pengukuran suhu tubuh karena dubur itu juga dekat dengan posisi core temperatur tubuh manusia. Sekarang termometer merkuri kan tidak diperbolehkan, sehingga kita menggunakan termometer digital supaya untuk mengukur suhu. Nah, suhu tubuh ini nanti ada yang menggunakan Celsius, ada yang menggunakan Reaumur, ada yang menggunakan Fahrenheit atau Kelvin, tergantung negaranya. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan satuannya derajat Celsius atau degree Celsius. Ini kemarin ini di SD atau SMP itu. Kemudian saat orang sehat ini saat beristirahat, rata-rata suhu tubuh oralnya 36 sampai 37 derajat Celcius. Oral, suhu akhilanya dia lebih rendah. Dia akan lebih rendah karena letaknya aksilanya juga akan lebih arteri di aksilanya itu lebih dalam dan lebih kecil dibanding di oral. Suhu aksila ini 0,6 derajat lebih rendah daripada suhu oral. Kalau suhu Tiffany ini yang digunakan di telinga itu mendekati suhu inti tubuh yaitu 36,8 sampai 37,9. Suhu rektal ini 0,6 derajat lebih tinggi daripada suhu oral. Jadi kalau antara aksila sama rektal itu selisihnya sekitar 1,2 derajat Celcius. Suhu rektal paling akurat karena paling mendekati suhu inti tubuh dan tidak begitu rentan terhadap faktor eksternal. Suhu inti hati ini kalau seumpama hati kalian dicek suhunya berapa? Suhunya 40,6. Jadi paling tinggi mendekati suhu core akibat tingginya aktivitas kimiawi pada organ tersebut. Terus ini ada yang saya katakan tadi saat usia 3 bulan, 6 bulan, terus 1 tahun itu karena metabolismenya mereka itu sangat tinggi sehingga suhunya ternyata lebih tinggi beberapa derajat dibanding saat dewasa. Kita lihat semakin tua 3 tahun, 5 tahun itu suhunya semakin menurun
sampai nanti usia 70 tahun itu suhunya juga semakin menurun. Ini karena aktivitas metabolismenya juga sudah sangat berkurang sehingga suhunya mesti lebih dingin dibanding saat bayi atau anak-anak. Ini untuk suhunya rektal, oral, aksilar sama timpani untuk mengukur suhunya. Jadi kalau seumpama kalian menemukan seperti ini, normalnya kan kalau gampangnya kan aksila ya, itu antara 37 derajat Celcius. Kalau di atas itu berarti dia sudah termasuk febris atau termasuk panas. Ini sudah tidak digunakan karena ternyata merkuri raksa ini berbahaya, bisa menyerap ke kulit, jadi bisa mengganggu atau menyebabkan kerusakan kromosom dan sebagainya. Raksa nggak dipakai, arteri, strip digital, dot. Nah, dot ini bentuknya memang seperti dot, empeng, digital. Terus kalau termometer yang seperti ini, yang ada lubangnya ini dia digunakan di lubang telinga. Terus kalau yang ini termometer arteri temporalis ya, jadi kalau kalian punya seperti ini yang bentuknya seperti gun itu, dia digunakan di temporal ya, bukan di jidat atau bukan di dahi. Kalau biasanya kalau dulu waktu zaman pandemi kan yang dicek kan suhu yang di dahi kan, nah sebenarnya bukan di situ tapi di temporal arteri temporalis, yaitu di bagian temporal, di bagian pelipis ini seharusnya menggunakan termometer yang gun itu. Ini yang gun tadi. Terus itu di telinga bisa digunakan. Terus ini termometer yang digunakan secara rektal. Kalau pada bayi bisa seperti ini lah. Kalau pada manusia, ada anak-anak dewasa atau orang tua, itu memang tidak disarankan menggunakan termometer secara rektal karena tidak nyaman. Ini gambaran yang lain. Prosedur pelaksanaan. Kemudian pemeriksaan oral sudah ya, kalian di skill lab. Ini letaknya, kalau ini kan letaknya di bawah lidah. Terus ini di ketiak. Ini yang tadi. Terus ini yang digunakan di timpani atau di telinga. Seperti ini gambarannya. Ini yang termometer yang gun itu. Nah, ini harusnya digunakan di oral. Ini nanti kalian di blog selanjutnya nanti akan diajarkan tentang demam. Demam itu bagaimana, demam itu penyebabnya apa, ada yang demamnya subfebris, terus ada yang demam yang hiper dan tinggi, itu juga nanti akan kalian pelajari dengan normalnya. Kita di sini tahu dulu seperti ini adalah demam. Terus kelainan suhu, nanti kalau seumpama ada istilah namanya heat stroke, itu adalah pajanan yang lama terhadap sinar matahari atau lingkungan terhadap suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Jadi sampai tidak bisa, jadi hipotalamusnya tidak bisa kompensasi atau secara fisiologis normal akibat heat stroke-nya ini. Nah, heat stroke ini nanti bisa berbahaya. Kalau di Mekah sana kan memang panas banget toh. Biasanya ada yang menggunakan itu kanibo, terus dikasih air, terus kemudian ditaruh di atas kepala. Itu bisa untuk mengurangi heat stroke-nya ini. Kemudian yang selain heat stroke, ada kebalikannya adalah hipotermia. Hipotermia di sini dia akibat pengeluaran panas terus dingin
dingin toh, di keadaan dingin terus itu tubuh tidak bisa mengkompensasi dengan memproduksi panasnya. Jadi suhu tubuh akan turun terus terjadi hipotermia. Nah, inilah makanya kalau hipotermia ini lebih berbahaya sehingga kita mempunyai reseptor dingin yang lebih banyak. Ini sudah disebut hipotermia bila suhu kurang dari 36, normalnya 36 sampai 375, subfebris itu 375 sampai 40, hipertermia itu di atas 40. Itu nanti ada indikator atau ada satuannya sendiri nanti bisa kalian pelajari. Yang jelas kalau suhu normal adalah 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Ini per aksila. Ini gambarnya. Terus ini penggunaan kompres itu sebaiknya yang disarankan adalah kompres air hangat. Kalau saat keadaan demam, kita menggunakan kompres air hangat. Mengapa? Karena saat kita kompres air hangat itu, kita akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, harapannya dengan vasodilatasi itu tadi, kita bisa membuang panas dari tubuh kita. Sehingga kalau demam, lebih baik menggunakan kompres air hangat. Atau kalau mandi, menggunakan mandi yang air hangat. Terus, bolehkah kita menggunakan kain double? Itu sebenarnya kalau kita berpakaian double itu tidak disarankan karena akan mengganggu pengeluaran dari panasnya tubuh. Kalau tadi kan pakaian double itu disarankan saat tubuh kita kedinginan, itu menggunakan kain double. Tapi kalau kepanasan sebaiknya kita menggunakan pakaian tipis saja untuk mengeluarkan supaya demamnya bisa gampang keluar. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan, Dik? Rizal Tariski? Masih ada? Halo? Asrarul Iqbal? Asrarul Iqbal? Renata Putri? Izin dok, izin untuk bertanya. Ya, gimana Putri? Fatimah Jana. Kalau misalkan BMR kita rusak, itu bisa nggak kayak ada gangguan sama BMR kita? Bisa ada gangguan kayak tadi. Kalau seumpama terjadi gangguan dari misalkan aktivitas